Oke guys, kembali lagi bersama gua di channel Kang Dacun yang mungkin kita membahas tentang misteri atau mistis atau entah itu berhubungan dengan mistis ya guys ya. Mungkin kondisi tempat gua rekam sekarang ini mulai kayak agak sedikit tanda kutip ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya guys ya, dan juga di share-share. Oke guys, gua bakal menceritakan tentang kisah dimana di daerah Jogja. Mungkin kalian udah tahu ya, di daerah Jogja ya, khususnya di Pantai Parangkusumo. Oke, kita bakal ngebahas sedikit tentang kisah Parangkusumo ya guys ya, atau bisa dibilang Pantai Parangkusumo yang dimana dia berpinggiran dengan Pantai Parangkritis kayak gitu. Dan di tempat ini gue emang ngerasa ada sedikit yang mengawasi sih sebenarnya guys ya. Apa sih Pantai Parangkusumo ini? Yang gue tahu, yang gue lihat dan gue searching di beberapa halaman, Parangkusumo ini terkenal dengan tempat orang ritual gitu guys. Tempat orang ritual yang gue tahu sih, apalagi ini sekarang mendekati malam satu suro. Oke, mungkin buat kalian yang pengen tahu ritual apa sih yang dilakukan pas malam satu suro ini gitu kan, banyak sekali orang berdatangan ke Pantai Parangkusumo itu, dan mereka menggunakan, bukan mereka tapi ada orang yang dia menyerupai sosok atau tokoh kayak Nyi Ratu Kidul, atau bisa dibilang Bunda Ratu Kidul gitu ya. Bunda Pantai Selatan. Dia menggunakan baju serba hijau dan emang didandani seperti sosok Nyi Ratu Kidul tersebut gitu di setiap ritualnya kayak gitu kan. Gue nggak tahu itu ritual apa, mungkin emang bukan penyambutan atau apa ya. Gue takut salah ngomong, mungkin koreksi lagi ketika gue salah ngomong ya. Gue sebut aja itu ritual gitu, ritual yang dimana kayak persembahan di malam satu suro ini pada Nyi Ratu Kidul itu mungkin ya. Dan di Parangkusumo ini banyak banget orang yang berdatangan ketika malam satu suro, dan mereka membakar dupa ya guys ya. Pasti mereka di setiap ujung tuh kayak membakar dupa gitu loh. Gue pernah sekali melihat secara langsung di mana di Pantai Parangkusumo ini mereka melakukan, yaitu tadi ada yang membagikan keris, ada yang membagikan barang pusakanya. Pokoknya barang-barang yang berbau mistis tuh mereka bawa ke Pantai Parangkusumo itu guys. Ya, gue juga nggak tahu sih itu fungsinya buat apa, karena emang menurut kepercayaan, mungkin menurut kepercayaan masing-masing, bahwa ketika kita memandikan atau mengurus benda pusaka itu di malam suro dan di Parangkusumo ini, bakalan ada kekuatan yang mungkin magic banget gitu ya, kayak energi yang kuat banget gitu. Sampai ritual yang tadi saya lihat tuh, mereka membawa sosok putri tersebut. Itu beberapa orang ya, banyak beberapa orang ya, bukan hanya satu orang, kayak mungkin itu dikawal sama juru kunci kayak gitu ya. Dan isi ritual itu banyak sekali buah-buahan gitu, kayak ada pisang lah, apel lah, beras lah, kayak gitu ya guys ya. Dan gua ngelihat secara langsung ketika secara udah melakukan ritual tersebut, biasanya si makanan tersebut tuh bukan dijatuhkan tapi dilempar ke laut gitu. Dan tahu sendiri ya, kalau misalkan udah dilempar ke laut pasti dia bakal balik lagi, karena emang ombak di laut ini sangat kencang ya guys ya. Dan gue dapat pisang dulu, gue dapat pisang kayak gitu. Dan gue juga sebenarnya agak ragu untuk memakan ini gitu kan, karena ini emang udah dipersembahkan untuk makhluk atau untuk dia gitu kan, supaya mungkin biar subur lah, mungkin supaya makmur lah, entah ya. Dan emang di malam satu suro ini biasanya masyarakat Jogja ya, yang gue lihat sih, karena gue sering ke Gunung Kidul, orang-orang Gunung Kidul nih nggak pernah tidur gitu guys. Nggak tidur, bukan nggak pernah tidur, nggak tidur di malam satu suro itu. Katanya bakal ada
kalau misalkan yang keparangan tuh kayak kalau misalkan beruntung orang itu ngelihat sosoknya tuh Kidul jalan pakai kereta kencana kayak gitu. Mungkin masyarakat Indonesia entah ada yang percaya atau percaya gitu ya, karena yang gue lihat sih ini hanyalah mitos ya guys ya, mitos yang emang berkembang di masyarakat setempat kayak gitu. Lanjut lagi ke Pantai Parangkusumo. Memang di Pantai Parangkusumo yang gua rasain energinya tuh kuat ya, dimana gua pernah ngelihat sosok, bukan pernah ngelihat sosok ya, lebih ke terbayang sosok naga yang dimana temen gua pernah kerasukan di sana. Dan itu pun gua ngerasa ya bisa dibilang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Mungkin banyak misteri-misteri di Parangkusumo ini. Mungkin buat kalian yang pengen gua kesana lagi nih malam 1 Suro ini tanggal ini kalau nggak salah tanggal 4 atau tanggal 5 ya, lupa gua. Nanti di tanggal 6 malam minggu itu puncaknya tanggal 1 Suro ya guys ya. Nanti kita coba bakal kesana, kita bakalan bikin video atau bikin explore di sana. Buat kalian yang mendukung gua jangan lupa di subscribe ya, di like, di share juga ya. Mungkin itu saja sekilas tentang Pantai Parangkusumo yang gua tahu tentang misteri Pantai Parangkusumo. Mungkin nggak terlalu banyak yang gua pahami, nanti kita bakalan lihat lagi di artikel. Dan buat kalian yang punya cerita mistis atau horor, boleh langsung DM gua atau chat gua ya. Nomor gua tuh ada di TikTok ya guys ya. Mungkin kalian bisa sharing-sharing tentang pengalaman kalian tentang mistis. Oke, jangan lupa di subscribe guys ya.